seorang pilot yang bernama Kesley Sullenberger yang melakukan pendaratan pesawat Amerika penerbangan 1549 di Sungai Hudson pada tahun 2009. Ini kisah nyata diangkat jadi sebuah sejarah luar biasa. Bagaimana keputusan seorang pilot antara hidup dan mati, dia harus bertanggung jawab untuk penumpang yang berjumlah 155 orang. Bagaimana di saat insiden ketika mereka mau mendarat dan ternyata kena burung lewat dan kena dia punya mesin pesawat, akhirnya dua-dua rusak. Nah, dalam hal seperti itu, dalam waktu yang begitu mencengangkan dan sungguh panik, tentunya seorang pilot dia harus mengambil sebuah keputusan yang tepat sekali. Dia harus mengorbankan semua daya pikir, dia tidak boleh dari kita nonton film ini luar biasa. Pilotnya itu tenang sekali. Dia bagaimana menenangkan penumpang di dalam pesawat supaya tetap percaya bahwa kita akan selamat. Dan mereka harus mendarat di sungai tadi yang saya katakan, Hudson tadi Itu terjadi pada tahun 2009 dan mereka mencatat bahwa sejarah ini jarang ditemukan karena semua penumpang dengan pramugari, semua pilot selamat, tidak ada satu yang meninggal. Nah, setelah itu kisah itu saudara, akhirnya dia diadili. Banyak orang bukannya membuat dia sebagai seorang pahlawan, mereka bersyukur pilot ini membuat sehingga pesawat itu tidak mengalami insiden yang lebih buruk dari yang tadi kita lihat. Dia diadili lagi, dikatakan bahwa ini karena kelalaian pilot dan lain sebagainya. Di dalam pengadilan itu, dia hanya jelaskan bagaimana dia harus membuat sebuah keputusan yang tepat supaya tidak ada satu korban jiwa yang melayang. Akhirnya Badan Investigasi Transportasi Amerika mereka menganalisa sampai 17 kali bagaimana dengan rekaman suara dan semuanya. Akhirnya mereka mengatakan betul bahwa Bapak Sulin dia betul-betul mengorbankan semua apa yang dia punya dan mengambil sebuah keputusan yang luar biasa sehingga lewat pertolongan Tuhan pesawat bisa mendarat di laut dan 155 orang diselamatkan. Hari ini penting kita mau merenungkan bagian ini saudara. Satu hal yang mau kita belajar dalam perenungan singkat di pagi siang hari ini. Karena pengorbanan itu terjadi pasti karena ada sebuah kasih. Betul? Tidak ada kasih tanpa pengorbanan dan tidak ada pengorbanan tanpa kasih. Itu sudah jelas. Tidak mungkin orang mau berkorban merugikan dirinya demi orang lain kalau dia tidak memiliki kasih. Begitu sebaliknya. Tuhan Yesus memberikan teladan yang sangat-sangat sempurna dan luar biasa bagi saudara dan saya. Bahwa kasih itu bukan hanya sebuah ungkapan, tetapi kasih itu sebuah tindakan yang nyata di mana orang melihat, oh betul dia sayang saya, oh betul dia menerima saya, dia mengasihi saya. Dan Yesus membuktikan itu, bahwa dia memberikan nyawanya. Dan firman Tuhan berkata, mana yang lebih besar? Adakah kasih yang besar daripada seseorang yang memberikan nyawa bagi kita, saudara? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, definisi pengorbanan saya tulis begini saya temukan di dalam versi kamus umum atau juga di dalam secara iman Kristen pengorbanan yaitu merupakan suatu pemberian. Sekali lagi pengorbanan itu adalah atau merupakan suatu pemberian yang didasarkan atas kesadaran moral. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tulus ikhlas. Jadi orang yang mau rela berkorban itu dia punya hati tulus. Jarang ada modus-modus tertentu orang mau mengorbankan dirinya untuk orang lain. Betul atau tidak? Justru dia mau dia yang diuntungkan, orang lain dimanfaatkan. Jadi pengorbanan adalah kesadaran moral. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia
Apa konsekuensinya? Ketika dia melakukan ini, bisa saja dia tidak untung, tapi orang lain yang diuntungkan. Seperti saya dan Bapak Ibu Saudara, ya, ingat Tuhan menaruh beban di hidup kita masing-masing satu jiwa. Amin. Ya, maukah kita pakai nilai pengorbanan tadi? Kita mau sungguh-sungguh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Maukah kita memberi waktu kita untuk melihat orang-orang? Maukah kita memberi seluruh apa yang ada pada kita? Kepintaran kita, talenta kita yang luar biasa, semua yang ada pada kita, maukah kita bawa itu dikuduskan oleh Tuhan supaya kita menjadi saksi? Ya, ini sejarah luar biasa dalam catatan transportasi Amerika, ya. Karena kisah nyata akhirnya mereka membuat sebuah film, ya, luar biasa. Saudara, ini film lama sebenarnya, tapi mungkin ada yang sudah nonton, bagus sekali, ya. Bagaimana mereka menceritakan kisah heroik yang antara hidup dan mati. Seorang pilot mengambil sebuah hal yang sangat membahayakan, tetapi lewat pertolongan Tuhan sebuah mukjizat terjadi. Begitu. Mari saya minta tim musik bagian ini, kita mau berdoa. Bapak Ibu, mari kita renungkan nilai sebuah pengorbanan. Ya, kalau Yesus sendiri sudah memberikan segala-galanya bagi orang lain, senang. Dia sadar, bukan karena orang kesurupan tiba-tiba langsung mengorbankan diri, memberikan sesuatu yang baik. Tidak. Orang berkorban sadar betul, ada kesadaran moral, ya. Kemudian ketulusan, keikhlasan, ya, tanpa pamrih dan tanpa ada perjanjian. Contoh, besok saya mau tolong kau jadi, ya, kau nanti balas ya. Kalau saya sudah tolong, saya sudah buat baik untuk kau ingatnya, nanti kau balas lagi. Tidak ada seperti itu, saudara. Orang yang memberi sebuah pengorbanan, seorang pribadi yang mengorbankan kebaikan atas dirinya, sesuatu yang ada pada dirinya untuk orang lain, dia mengalami bagian yang tadi. Ini definisi pengorbanan, ya, Bapak Ibu. Dan pengorbanan juga merupakan akibat dari sebuah pengabdian. Tidak mungkin orang mau sembarang-sembarang berkorban tanpa dia punya rasa hati mengabdi pada sesuatu. Dia mengasihi sesuatu, berpegang teguh pada sesuatu. Ya, ini penting sekali. Kita sebagai gereja Tuhan hari-hari ini, Tuhan tuntut bagian ini, saudara. Ya, mengapa? Karena hari-hari ini banyak orang kecewa dengan Tuhan. Banyak ketika mereka belum melihat mujizat, jawaban doa, mereka mulai meragukan Tuhan. Mereka mulai memberi penilaian-penilaian kepada Allah. Ya, dengan kapasitas kita sebagai manusia, pola pikir manusia kita terbatas, karena kita disampaikan Tuhan Allah pencipta. Ketika mungkin keinginan-keinginan kita tidak terwujud dan terpenuhi, ya. Mari Bapak Ibu jemaat, kita belajar menyadari bahwa karena ada sebuah pengorbanan yang begitu besar untuk saya dan saudara, makanya hari ini kita mempraktekkan pengorbanan itu lewat iman saudara dan saya, amin. Lewat kasih kita kepada Tuhan dan sesama, lewat kesetiaan kita, ketaatan kita di dalam mengarungi dunia ini. Apa yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara, kita melakukan dengan taat kepada Allah. Karena ada sebuah nilai pengorbanan yang Allah berikan untuk saya dan saudara. Ya, kata lain dari sebuah pengorbanan, ini namanya kasih apa? Sama-sama bilang kasih karunia. Apa saudara? Kasih karunia. Saudara tahu apa makna dari kasih karunia? Karena saya jelaskan, kan? Masih ingat? Kasih karunia adalah pemberian atau sebuah hadiah yang diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak pantas terima. Kita menerima anugerah itu.
bahwa hidup kita adalah sebuah kasih karunia dan pengorbanan yang begitu luar biasa, maka inilah yang menjadi gaya hidup saudara dan saya di tengah-tengah dunia. Sebagaimana Yesus sudah memberikan itu bagi saudara dan saya. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Ini kita kadang berpikir, yang penting saya rajin sembahyang hari ini, saya rajin beri perpuluhan, ada tugas-tugas pelayanan saya penuhi. Apakah sampai di situ cukup? Ya. Makanya saudara, kebaikan 1000 kebaikan apapun yang kita punya, kita tidak bisa balas 1 titik kebaikan Tuhan. Amin. Siapa yang mampu balas kasih Tuhan? Tidak ada yang sanggup saudara. Ya, kita tidak dapat mengembalikan apa yang sudah diberi oleh Allah lewat kasihnya dan pengorbanannya. Kita tidak mampu bayar itu saudara. Walaupun kita juga kasih nyawa untuk Tuhan, tidak mampu bayar. Sangat-sangat tidak mampu. Ketemu siapa saudara? Alkitab sejelas-jelas pernah ketemu di debu. Saudara bisa bayangkan pencipta dengan debu. Jauh. Ya. Uap, kita digambarkan uap, debu. Mau sebandingkan dengan Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Besar, tidak mampu saudara. Maka dikatakan kasih Tuhan itu lebih tinggi dari gunung, apalagi lebih dalam dari lautan, lebih lebar dari samudra. Itu Tuhan punya. Kita punya. Nah, kita bilang apa? Sebesar biji sesawi, itu iman saja. Kasih kita mungkin seperti itu bagi Tuhan. Tapi Allah dia tidak pernah menolak kita saudara. Tapi Allah dia menyambut, menerima, oh ini dia anak-anakku yang telah aku tebus dengan nyawa dan darahku. Allah mengasihi saudara dan saya sebagai bentuk pengorbanan yang Allah berikan. Ya. Nah Bapak Ibu saudara, Tuhan Yesus kasihi, nilai sebuah pengorbanan ini yang harus kita hidupi di dalam perjalanan kita hari lepas hari. Amin. Sebagaimana Allah telah memberikan segala-galanya bagi kita. Ya. Kita punya kesetiaan ketaatan di dunia ini kepada Tuhan tidak bisa kita bandingkan atau sejajarkan dengan apa yang sudah Allah berikan untuk saudara dan saya. Ya, tidak mampu saudara. Mari kita menyadari bahwa pengorbanan yang mendatangkan perubahan dalam hidup saudara dan saya ini sebuah anugerah yang Allah berikan dalam hidup kita. Ketika saya dan saudara menghargai kasih karunia itu, ketika saya dan saudara menghargai pengorbanan Yesus itu, maka itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita menghargai lewat tutur kata kita, kita memberikan bukti itu lewat cara berpikir kita. Kita melakukan tindakan-tindakan hidup kita setiap hari. Disitulah kita memuliakan nama Tuhan. Disitu baru kita bisa buktikan seberapa kita menghargai dan kita menghormati semua pengorbanan dari Tuhan Yesus. Ya, memang kita tidak bisa balas sama seperti apa yang Tuhan buat untuk kita. Tapi setidaknya apa yang ada pada kita, ya, keterbatasan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita dalam mengasihi Tuhan harus betul-betul, amin. So mengasihi Tuhan saudara harus betul-betul, ya. Iman kepada Yesus juga harus sungguh-sungguh, jangan iman yang setengah-setengah. Seperti Thomas bilang apa? Lihat baru percaya, tidak lihat tidak percaya. Pada Yesus sudah menunjukkan beribu-ribu hal bagaimana Allah dia sanggup melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Mengapa kita berhenti untuk mempercayai itu saudara? Mengapa kita kadang akhirnya ragu dan tarik iman kita ke belakang? Padahal Tuhan bilang apa? Percaya saja. Ya, betul kan tidak? Tuhan bilang percaya toh? Tuhan tidak bilang, oh galeku emas banyak-banyak bawa kepada saya, tidak. Ya, Tuhan hanya bilang percaya saja. Pisteo, pistis, dasar dari
kepercayaan dan keyakinan itu kita bawa melangkah hari demi hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kembali lagi kita putar ini roda kehidupan bola bumi. Ya, nilai pengorbanan itu yang harus saya dan saudara jalani setiap hari. Ya, yang tadi saya katakan, karena pengorbanan itu adalah memberi, di mana orang lain akan menikmati walaupun kita akan rugi. Ketong mati, orang lain hidup. Ya, ketong akhirnya habis, orang lain diselamatkan. Itu kata pengorbanan. Kalau kita jadi anak-anak Tuhan yang tidak mengerti arti nilai pengorbanan, ya, sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Yesus sudah memberikan teladan luar biasa untuk kita hidupi setiap hari. Ya, kita baru setia sedikit, kadang ketong tuntut banyak, betul kan tidak? Ya, kita baru taat sedikit, Tuhan, saya sudah ambil doa puasa 40 hari, apa yang saya dapat? Kasih saya tanda dulu, ya, kasih saya bisa lihat-lihat dulu, karena ketong banyak tuntutnya. Tuhan bilang apa? Percaya saja, setia saja. Ini nilai dari sebuah pengorbanan yang sedang saudara saya lakukan untuk mengasihi Tuhan. Ya. Kalau kita jadi orang Kristen yang tidak mau memberi, kita jadi orang Kristen yang hanya mau menerima, bagaimana Allah akan menyatakan kerajaannya begitu luar biasa tengah-tengah dunia ini lewat kehidupan saya dan saudara. Itu harus dibuktikan. Iman itu harus dibuktikan. Amin. Percaya itu harus kita buktikan dalam perjalanan hidup kita. Bukan hanya kita ngomong percaya, amin, percaya di pendeta, tapi kita buktikan dalam hari-hari hidup kita, di mana kita akan terus pegang firman Tuhan, terus melakukan walaupun kita belum lihat hasilnya bagaimana, kita belum lihat tandanya seperti apa, kita belum lihat jawaban doa seperti apa, tapi kita terus action kepada Allah dengan tindakan-tindakan iman yang membangun rohani kita kepada kebenaran. Ya, saudara, ini satu bukti yang Allah berikan untuk saya dan saudara. Dia membuktikan bahwa apakah ada kasih yang lebih besar di dunia ini. Nah, banyak orang Kristen sudah dapat kasih yang sempurna dari Tuhan, betul ya? Tapi banyak tidak manusia hari-hari ini masih cari kasih sayang di dunia. Nah, yang saudara lihat bagaimana Tuhan Yesus sudah berikan kasih yang begitu besar, pengorbanannya luar biasa, tapi masih ada segelintir, ya, anak-anak manusia yang masih mencari kasih sayang di dunia ini. Ya, mereka cari penghiburan di dunia ini, mereka cari kekuatan di dunia ini, mereka berjalan dengan kekuatan mereka. Mereka terlalu percaya setiap godaan-godaan dunia dan jatuh di dalamnya. Saudara, Tuhan kurang baik apa? Tuhan kurang memberikan apa untuk saudara dan saya? Sampai terkadang kita tergelincir dalam dosa. Ya, sangat menyedihkan hati Tuhan. Kalau hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan sudah memberikan segala-galanya, saudara. Ya, minta maaf, ini beberapa minggu juga kurang sehat, batuk ya. Baik, kita lanjutkan kepada firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, beberapa hari ini Tuhan membawa saya untuk merenungkan bagian ini. Ya, ketika kita merenungkan kasih Tuhan yang besar, kita akan bersyukur. Dan itu yang saya lakukan. Ketika saya duduk saat teduh, ya, saya menonton banyak kesaksian lewat YouTube. Saya membaca firman Tuhan, renungan pribadi. Ya, saya duduk merenungkan bagaimana kasih Tuhan, pengorbanan yang besar itu luar biasa. Ya, tetapi menjadi sesuatu yang menantang hati saya. Ketika Allah sudah menunjukkan
sebuah pengorbanan yang begitu besar untuk saya dan saudara. Terus sekarang apa yang kita mesti buat? Ya. Apa yang harus kita buat ketika meresponi sebuah anugerah yang besar itu dari Tuhan? Apakah cukup kita hanya mengucap syukur kepada Tuhan? Terima kasih. Ya Bapak Ibu. Dan itu saya renungkan. Kalau saya merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup saya tidak habis-habis. Ya, saya macam cek kembali tahun kemarin. Ya, banyak hal dalam pelayanan, dalam rumah tangga bagaimana Tuhan menolong. Banyak mujizat yang saya alami. Ya. Tetapi dalam saat yang bersamaan seperti ada suara berkata bahwa apa tindakan untuk meresponi bagian itu? Kalau Tuhan sudah memberikan pengorbanan, nilai pengorbanan itu apa yang kau melakukan di dunia ini? Ya, dan saya belajar dari Tuhan terus bicara untuk saya. Ya, pengorbanan juga sudah ada dalam hidup kita, perlu kita lakukan sebagai bentuk bagaimana kita meresponi apa yang sudah Tuhan beri. Ya, hal yang paling kecil saja, kita mengorbankan waktu. Amin. Coba tanya ke kita, siapa yang memberi waktu bagi Tuhan? Waktu, hal yang kecil saudara. Bagaimana saudara saya bisa mengorbankan waktu kita untuk diisi dengan hal-hal yang sebenarnya menyenangkan hati Tuhan? Ya, terkadang kita 24 jam disibukkan dengan aktivitas dunia, istirahat, atau waktu-waktu liburan kita mengisi keluarga kita. Ya, ada liburan, ada weekend, ya, itu baik. Tetapi banyak yang tidak berpikir bahwa waktu begitu penting ketika kita membawa di hadapan Tuhan. Ya, ini hal yang kecil saja. Soal waktu, adakah kita memberi waktu kita untuk satu dengan Tuhan? Adakah waktu untuk kita melayani? Kita mungkin berdoa untuk satu orang di sebelah rumah, ya. Atau kita duduk di dalam rumah, kita ingat satu orang terlintas, oh satu sobat, atau satu tetangga yang selama dulu supir. Tuhan mau untuk berdoa bagi dia. Ya, ini contoh-contoh kecil di mana waktu itu menjadi begitu berharga, saudara. Ya, seperti halnya sama kita datang ke rumah Tuhan. Ya, saya selalu ingat dulu pesan dari almarhum Bapak Pendeta yang Cekanita, dan itu saya ingat sampai hari ini. Bapak selalu bilang begini, mau pergi ibadah hari Minggu, ya, harus datang sebelum doa berkat, dan pulang gereja harus pulang setelah doa berkat. Ada yang masih ingat? Jumat lama pasti tahu, ya. Makanya Opa tuh dalam soal waktu paling on time. Itu telat 2 menit saja, 5 menit. Ya saya lihat dulu ya, kita sama-sama Bapak Almer ya. Bapak, sabar, ini Almer ada lingkaran. Opa bilang begini, masuk. Mau di lingkaran kamu segi 4 kah, mau di segi 5 kah, tanpa musik, ibadah mulai. Ya. Kalau soal waktu saya masih kalah dengan beliau. Ya, paling disiplin. Kenapa? Opa selalu ajarkan kami anak-anak, ya juga jemaat awal-awal waktu Opa masih ada. Jiwa, waktu 1 menit adalah jiwa. Itu Opa punya prinsip. Opa punya Bapak Gembala yang awal pertama. Ya, Opa selalu bilang 1 menit itu jiwa, 1 menit itu keselamatan. Jangan pernah menunda-nunda waktu. Ya, jadi anak muda dengar ya, kita setelah telat datang jam 9 lewat, doa puasa jam 11 siang, mari kita bertobat. Saya juga belajar dalam Tuhan sangat ampun. Ini hal kecil nilai pengorbanan. Waktu saja kita tidak bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sibuk dengan dunia. Ya, saya mau tanya
Bapak Ibu Saudara, ke kantor bisa terlambat tidak? Absen jam berapa? Yang kerja di kantor, absen jam berapa? Jam 8. Saudara pernah terlambat? Dia tidak sarapan, cuma minum kopi 1 teguk atau teh langsung cepat, nanti absen, betul? Tapi pergi gereja atau pergi konser, pergi kegiatan rohani, terlambat saja, tidak apa-apa. Ya, bukan saya yang pimpin. Minta maaf, ini Bu Pendeta menyinggung, tapi ini juga untuk saya. Ya, hal-hal kecil nilai pengorbanan. Ya, maka saya selalu ingat, saya renungkan betul ketemu Bapak kami paling keras soal waktu. Jam 10 teh semulai dua puasa. Bahkan kadang tuh jam 9 orang tua main gitar menyanyi pujian penyembah di sini. Jemaat yang datang tuh malu hati, aduh Bapak Pendeta minta maaf terlambat. Padahal ini masih jam setengah 10. Bapak Pendeta sudah sering nyanyi puji Tuhan. Ibadah juga begitu, ya, mau pastinya. Ibadah konser jam 6, jam 5 untuk suruh pasang mobil di bawah suruh. Yang mau ikut naik. Bapak tunggu, Bapak siap. Tinggal. Yang ikut saya gas. Ya kan? Nah ini hal-hal kecil saudara, masalah waktu. Bagaimana kita mau meresponi, memberi pengorbanan waktu kita. Mungkin ada hal yang menarik yang bisa kita lakukan di luar sana. Mungkin banyak waktu kita berikan, saya mau bersama-sama dengan keluarga lebih banyak, atau sama dengan sahabat-sahabat saya lebih banyak. Saya masih bekerja, ada tambahan. Tapi Tuhan mengajarkan sebuah hal. Kita juga memiliki sebuah konsep pengorbanan diri ketika kita mengiring Tuhan. Amin. Kita berikan waktu yang terbaik. Ya. Waktu untuk doa, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk kita bersama keluarga, ada waktu untuk saudara saya melayani Tuhan. Jangan pikir melayani tugas pendeta. Tidak. Kita anak-anak Tuhan punya kewajiban yang sama, yaitu apa? Bawa jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan kepada Yesus. Ya, ingat kemarin saya sempat sampaikan bahwa percepatan waktu ini. Santai, waktu terbuang percuma, kita akan ketinggalan saudara. Ya. Hal yang paling kecil pengorbanan waktu. Mari kita berikan hidup kita yang terbaik. Setiap menit adalah anugerah. Setiap detik adalah kita dapat melayani Tuhan. Di mana saya saudara ada, di kantor kah, di jalan raya kah, di pasar kah, di rumah kah, di kompleks kah, kita sedang melakukan apapun, ingat, kita perlu memberikan sebuah pengorbanan diri bagi Tuhan. Tentunya apa yang kita buat itu tidak bisa menggambarkan terlalu besar pengorbanan Yesus bagi kita, tidak mampu kita saudara. Tapi paling tidak nilai sebuah pengorbanan itu yang kita bawa setiap hari dalam pekerjaan kita, dalam usaha, dalam aktivitas dan keluarga kita, serta pelayanan. Ya, ingat pengorbanan itu bukan untuk menguntungkan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita memberi sebuah dampak perubahan. Yang biasa ketemu tahu adalah teladan, itu teladan semua. Orang lihat dari gaya hidup kita saja, orang bisa berubah. Amin. Ya, cara berbicara kita, lihat dari tingkah laku kita setiap hari, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Itu yang kita bawa, nilai-nilai itu yang kita tanamkan di tengah-tengah dunia ini. Bagi keluarga, bagi orang-orang yang mengenal kita di mana kita ada, nilai itu yang sedang kita bawa. Ya, kalau kita sudah menerima, bersyukur untuk semua pemberian Allah yang besar. Terus sekarang tugas kita apa? Sebagai jemaat, sebagai orang Kristen, apakah kita hanya menerima dan bersyukur untuk semua hal yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita, sampai di situ saja? Ataukah kita memiliki sebuah tantangan? Tuhan bilang, nah, apa yang harus kau lakukan? Tuhan, apa yang harus saya buat untuk meresponi semua karya yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya? Ya, waktu itu penting. Kita harus, ya, tidak boleh main-main dengan waktu saudara. Ya. Kemudian apalagi soal hati kita. Ya, banyak saya berbicara berulang-ulang di tempat ini soal mengampuni. Ya, kadang orang bilang enak sekali, dia bikin saya memaafkan dia.
Ya, saya selalu bilang pengampunan itu ya, ibarat saudara dan saya pegang racun di gelas. Ya, masih ingat toh? Racun di gelas. Ketong yang pegang gelasnya. Tinggal saudara yang pilih, saudara mau minum racun itu kah saudara mau buang. Kalau ketong pegang racun ketong minum, ya ketong yang memang minta maaf, ketong yang bodoh. Ya, dendam, amarah, sakit hati, kekecewaan itu seperti barat racun dalam diri kita. Ketika kita melepaskan pengampunan, inilah bentuk pengorbanan saudara. Walaupun kita dirugikan, kita disakiti, kita ditinggalkan, kita dibuat tidak baik, tapi kita yang memberikan pengampunan untuk orang lain, sebenarnya itu bentuk sebuah nilai pengorbanan. Ya, karena Tuhan selalu bilang apa? Kau punya tugas itu mengampuni saja. Nanti pembalasan ke apa tuh nanti Tuhan yang pikir, Tuhan yang buang. Orang Kristen simpan-simpan semua itu, ya, sampah semua dalam hidup dan diri. Ya, orang kata-kata terbaik dari 10 tahun lalu, masih simpan sampai hari ini. Katanya lengkap kayak koma tuh masih simpan, masih ingat. Dia koma, dia titik 2. Kalau lihat orang itu, kenapa? Saya maafkan. Kenapa? 10 tahun lalu dia pernah bilang ini tuh saya, 10 tahun lalu. Masih ingat dia titik koma, tanda tanya, masih tahu. Masih ingat, artinya apa? Masih simpan. Nilai pengorbanannya itu apa? Kita melepaskan. Ya. Mungkin kita rasa Tuhan, untungnya untuk saya apa? Yang tadi saya katakan, kita terlepas dari racun yang sebenarnya mematikan diri kita sendiri. Tapi kita membebaskan diri kita, menerima pemulihan dan kesehatan rohani, jiwa, batin yang luar biasa. Ya. Ini bentuk nilai pengorbanan saudara. Ya. Kita harus tahu bahwa hidup saya dan saudara di tengah-tengah dunia ini, ingat Yohanes bilang memberi buah. Amin. Sama-sama bilang, saya harus memberi buah. Saudara harus resapi makna ini. Memberi buah artinya saudara yang aktif. Saya dan saudara yang harus bekerja, memberi tanpa pamrih, melakukan sesuatu walaupun belum tentu itu kembali untuk kita. Ini yang namanya nilai pengorbanan. Ya. Dasar dari rumah tangga itu bertahan, saudara. Ya. Hanya satu. Suami dengan istri. Dalam bahtera rumah tangga dia bisa bertahan 20 tahun, 50 tahun, sampai 100 tahun kalau hidup dua-dua. Ya, yang tadi saya kembali ke kata pertama, pengampunan saja. Ini nilai pengorbanan. Tidak banyak menuntut. Kok tidak sayang saya, jadi saya cari di luar. Kok tidak memberi apa yang saya butuh, jadi saya lampiaskan ke hal yang lain. Tidak seperti itu semua. Nilai pengorbanan artinya kita memberi buah kebaikan untuk orang lain, walaupun kita tidak dapat untungnya. Pasangan tidak setia, apakah kita juga harus tidak setia? Kita tetap setia. Ya? Pasangan kasar, apakah kita membalas kasar? Tidak. Tidak harus seperti itu. Ini yang dikatakan nilai sebuah pengorbanan dalam semua aspek hidup kita, bukan hanya dalam rumah tangga, tapi dalam bekerja, dalam kita melayani Tuhan, apalagi kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Saudara, saya berdiri sini, saya kadang semangat besar, belum banyak buat untuk Tuhan. Ya, kadang saya duduk renungkan, Tuhan, saya umur ini berapa ini? Ya, apakah saya masih bisa mencapai kalau Tuhan belum datang? Ya, bisakah saya punya umur saja, lihat anak-anak besar? Ya, dan saya merenungkan apa yang saya sudah buat untuk Tuhan. Tidak banyak, belum. Maka saya katakan tidak cukup Tuhan. Ya, banyak jiwa-jiwa yang saya belum bawa untuk Tuhan. Salah satu saya berkumpul untuk bagian kompleks ini, anak-anak muda. Ya, saya bersyukur kemarin Tuhan izinkan saya melayani satu keluarga. Ya, satu keluarga, saya dipanggil, ya saya datang ke rumah. Ya, ini sudah orang tua semua. Ya. Saya duduk dan saya mendengar anak mengalami sakit. Ya. Kemudian beberapa anak-anak itu mereka mengalami pertumbuhan, bukan hanya fisik tapi mental, karakter yang rusak
akibat dari keluarga yang hancur, ya. Adik kakak beradik, ya, punya catatan-catatan kriminal yang luar biasa. Saya bersyukur saya bisa duduk dengan orang tua kekasih dan mereka menceritakan. Dan saya tahu titik masalah, ya. Titik masalah bahwa apa? Anak-anak mereka membawa luka batin itu dari tahun ke tahun. Dari mereka kecil mereka melihat, ya, kesalahan papa mereka simpan, kesalahan mama mereka simpan. Mereka menjadi anak yang tidak diatur di dalam rumah, tidak mendapat kasih sayang. Akhirnya mereka keluar dan mereka melampiaskan luka hati yang ada di dalam mereka itu menjadi sebuah tindakan yang merugikan orang lain. Bahkan mereka mampu melakukan kekerasan kriminal. Ya. Di situ saya duduk, saya berdoa, Tuhan apa yang harus disampaikan untuk keluarga ini. Saya bilang, Bapak, kumpul anak-anak karena sekarang mereka bukan kecil terus, mereka sudah besar semua, bahkan ada yang sudah berumah tangga. Saya bilang kumpul anak-anak. Di momen itu Bapak harus minta maaf untuk mereka. Bapak sempat bilang, tapi saya tidak salah tuh. Mama yang tinggalkan saya, mama yang mengkhianati saya, jadi saya keluar dari rumah. Anak-anak saya panggil, kamu ikut Bapak? Nah, semua bilang, tidak. Karena dengar doktrin mama. Akhirnya Bapak juga sakit hati pergi, ya sudah, kan tinggal mama ya. Kan yang ada yang ikut saya. Salah saya di mana Ibu Pendeta? Saya bilang, ini waktu Tuhan untuk Bapak merendahkan hati sebagai seorang imam, kepala rumah tangga. Karena ketika Bapak meminta berkat, berkat itu turun sampai ke anak cucu. Kutuk itu akan mengikuti anak cucu cicit terdekat. Mereka tidak akan pernah mengalami hidup yang berbahagia. Bapak kumpul mereka, minta maaf untuk mereka. Minta maaf, ampuni kesalahan mama di masa lalu. Peluk anak-anak, karena mereka sudah belasan tahun kehilangan figur seorang bapak. Ya. Ini bentuk pengorbanan, saudara. Gak ada yang bilang, oh saya tidak salah, mau ngapain saya datang minta maaf, atau saya harus berkorban melakukan sebuah yang baik. Kenapa mereka yang tidak datang ke saya dan lain sebagainya. Inilah nilai pengorbanan. Terkadang kita harus menginjak harga diri kita, saudara, dengan baik, mengiring Tuhan dengan nilai pengorbanan. Terkadang kita harus rugi, banyak ruginya, mungkin banyak menderitanya, banyak air mata kita mengiring Tuhan. Kita pikul semua beban, sakit, penderitaan, ya saudara. Kita mau diinjak-injak oleh keadaan, oleh situasi dunia ini. Bisa mau berkata, saudara, inilah nilai sebuah pengorbanan. Apakah Allah tidak melihat keluh kesah kita? Saudara, hari ini saudara sedang berdoa, bergumul sesuatu bertahun-tahun. Saya mau tanya ke saudara, Bapak Ibu, apakah Tuhan tidak peduli? Halo? Sesuatu yang Tuhan menjawab hari ini, apakah Tuhan tidak akan menjawab? Tidak. Tuhan yang lebih tahu waktu yang tepat untuk saudara dipulihkan. Amin. Tuhan lebih tahu waktu di mana Dia akan menjawab doamu itu yang engkau sedang bergumul bertahun-tahun di hadapan Allah. Tuhan mau lihat nilai tadi pengorbanan. Apakah kita mau masih tetap percaya kepada Yesus? Apakah kita tetap mau mengiring Tuhan? Apakah kita tetap setia? Jam doa kita tetap, baca Alkitab tetap, hati kita yang kepada Tuhan juga tetap tidak berkurang sebesar. Itu yang Tuhan mau lihat. Ya. Kalau kita jadi orang Kristen yang hanya mau terima berkat tanpa kita memberikan sebuah nilai pengorbanan untuk iman kita, ya, bagaimana Bapak kita dimuliakan, saudara? Saudara, kalau banyak baca kesaksian-kesaksian orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, mereka betul-betul tidak itu mereka bayar harga buat Tuhan. Nah, kita lihat Bapak Abraham, anak yang dinanti berapa tahun? Berapa tahun? Lumayan. Ya, dari umur Abraham masih kuat sampai senja. Ya, Sarah yang masih reproduksi bagus sampai sudah mati haid. Saudara, lama.
Tapi ketika anak itu lahir di tengah-tengah ini, keluarga ini, betapa Abraham mencintai, mengasihi Ishak. Tapi di saat itulah Tuhan bilang korbankan anaknya. Saudara lihat nilai pengorbanan. Abraham pada akhirnya kita mencatat dia taat saja. Abraham tidak protes, Tuhan, kenapa begini? Saya minta bertahun-tahun Tuhan yang janjikan anak ini untuk saya, tapi hari ini Tuhan ambil dia kembali dari saya. Mungkin kalau saya posisi Abraham itu marah itu, kalau terima mungkin ya. Kalau kita tidak mengerti nilai sebuah arti pengorbanan. Tapi disitulah Abraham dengan segenap hati, saya percaya dia hatinya hancur sekali karena dia seorang bapak, menanti anak begitu cukup lama. Hatinya hancur, tetapi di hadapan Allah dia katakan, inilah nilai pengorbananku kepada Tuhan. Abraham memberi anak. Tuhan yang punya, jadi silakan kau ambil. Makanya waktu Tuhan melihat Abraham ketika mengambil sebilah pisau dan mempersembahkan Ishak, Tuhan dia kasih korban, yaitu apa? Anak domba yang terjerat di semak belukar. Tuhan bilang, Abraham, Abraham, hari ini aku melihat ketaatan. Jangan kau apa-apakan anak itu. Menolehlah ke sebelah, lihat domba itu yang kau bawa persembahkan kepada. Ini nilai pengorbanan, saudara. Bisakah kita sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari ini kita punya nilai seperti itu untuk Tuhan? Banyak. Siapa mau berkat, Tuhan duluan, amin. Tapi kalau Tuhan tanya, siapa yang mau mengikut aku? Siapa yang mau melayani, memberi sesuatu untuk aku? Kita pikir baik-baik. Kita takut, malah ada yang mungkin kehilangan dalam diri kita. Kita tak sanggup serahkan buat Tuhan. Ini yang namanya nilai pengorbanan, ya. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya teringat ada satu kesaksian. Saya lupa namanya, saya nonton, saya simpan, mungkin anak-anak hapus. Ya, saya pada simpan, dia punya nama apa namanya di YouTube itu, supaya saya mau jelaskan, mau memberitahu untuk jemaat. Saya itu diberkati dengan kesaksian itu. Seorang gadis, ya, di sebuah negara, bukan di Indonesia. Mereka adalah satu keluarga Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak mamanya seorang hamba Tuhan, bapaknya seorang gembala. Ya, suatu waktu ketika keluarga ini pergi, ada salah satu anaknya yang tinggal di rumah, dia tidak ikut. Ya, dia tidak ikut. Dia jaga rumah, bilang, Bapak dan Mama, saudara mau pergi sudah, saya tinggal. Ya. Pada saat itu, ketika dia ada di rumah, ternyata ada sebuah kejadian yang tidak pernah dia bayangkan terjadi dalam hidupnya. 7 orang perampok, ini kisah nyata ya saudara, bukan cerita film. Itu dan masuk di salah satu rumah yang mereka masuk adalah rumah hamba Tuhan ini, yang anaknya tadi tinggal, seorang gadis. 7 orang ini mereka masuk, mereka merampok semua hal dan lihat anak perempuan di dalam rumah. Akhirnya mereka memperkosa dia. 7 pria memperkosa gadis ini. Dalam kesaksian itu, gadis ini tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Dia hanya bergemetar dan dia menyaksikan 7 pria melakukan kejahatan atas tubuhnya. Dia hanya katakan Mazmur 23, Tuhan kau gembalaku yang baik, Tuhan kau gembalaku yang baik. Sampai dia bikin seperti itu, saudara. 7 pria sekaligus. Perkataan itu tidak pernah putus dari bibirnya. Dia selalu bilang, Tuhan engkau gembalaku yang baik. Sampai dia menangis antara tahan sakit, ketakutan dan semua campur baur. Dia perkatakan terus dalam di mulutnya, Tuhan kau gembalaku yang baik, Tuhan kau gembalaku yang baik. Ya. Singkat cerita, akhirnya perampok ini mereka pergi, ya, mereka lari dan keluarga ini pulang, mereka menyaksikan anaknya seperti dalam keadaan seperti mereka sangat syok luar biasa. Ya. Cerita dari kesaksian ini, saudara, perempuan ini ketika dia diwawancara, dia katakan, saya sudah mengampuni ke-7 pria yang memperkosa saya. Mungkin orang berkata, kenapa saya tuh berdoa Tuhan tidak tolong? Itu bicara firman atau tuh berdoa, tiba-tiba mungkin malaikat Tuhan di depan tim. Orang mungkin yang perampok lari tiba-tiba otomatis sekejap kan. Ini pikiran manusia kita. Tapi
Tapi di saat itu sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan. Perempuan ini dia menyaksikan penderitaan luar biasa dari 7 pria yang membunuh dia. Tetapi firman terus keluar dari mulutnya. Tapi lewat kesaksian singkat mereka ceritakan itu kisah nyata. Ya, wanita ini dia katakan garisnya sudah beranjak jadi wanita yang dewasa. Dia katakan saya sudah mengampuni 7 pria yang memperkosa saya. Saat itu kalau saya sebagai manusia saya akan marah, di mana Tuhan saat saya butuhkan. Tapi dia boleh berkata, saya tahu Allah mengizinkan saya alami ini supaya saya akan menyaksikan kasih Tuhan bagi semua perempuan-perempuan, orang-orang yang mengalami nasib seperti saya. Ya, luar biasa ya jawaban seperti itu. Kalau kita dibuat seperti itu bagaimana saudara? Tidak mudah. Akan sampai hari ini setelah peristiwa itu terjadi, kasih saya kepada Tuhan justru semakin dalam. Amin. Dia bilang kasih kepada Tuhan semakin dalam. Orang tuanya bagaimana? Orang tuanya sangat syok saat itu, tapi mereka duduk berlutut dan berdoa. Mereka katakan, Tuhan kuatkan kami melewati ujian iman ini. Hari ini kami nyatakan bahwa hati kami tidak akan pernah pergi dari Engkau. Kami tetap setia. Nah, sampai hari ini tercatat keluarga yang tetap melayani. Mereka sudah justru Tuhan bangkitkan keluarga ini untuk menolong banyak keluarga-keluarga yang mengalami hal yang sama. Ya, ada banyak orang yang diperkosa, mereka mau bunuh diri. Ya, ada yang akhirnya perempuan akibat pemerkosaan itu mereka hamil. Ya, mereka melahirkan anak yang tidak diinginkan. Nah, mereka Tuhan bawa untuk melihat keluarga-keluarga seperti ini. Ya, di bagian Eropa Tuhan pakai mereka. Nah, gadis ini saya lupa namanya. Gadis ini akhirnya dia menikah. Tuhan pertemukan dia dengan seorang pria yang sangat mengasihi dia. Terjun juga dalam pelayanan. Mereka hari ini melayani Tuhan sama-sama. Suaminya berkata, Tuhan membawa saya untuk menikahi dia. Ya, saya mencintai dia. Saya menerima dia punya latar belakang. Ya, peristiwa yang sangat berat. Dan mereka sama-sama hari dikaruniai anak-anak. Ya, saya lupa jumlahnya berapa. Ada anak-anak yang mereka punya. Dan mereka hari ini melayani Tuhan. Ya, saudara, apa yang kita petik dari cerita ini? Ya, ini yang namanya arti nilai pengorbanan. Amin. Ya, maukah kita menghidupi nilai ini? Ya, walaupun hari ini kita mengiring Tuhan, harus yang banyak yang kita korbankan. Ya, ya. Ini kita katakan Tuhan, kapan ya? Saya berdoa orang lain sama seperti saya, saudara. Saya berdoa untuk orang lain ini sembuh. Tuhan jawab luar biasa. Tapi kadang pergumulan saya sendiri butuh waktu yang lama, saudara. Saya mengalami itu. Bersaksi untuk mereka, oh iya, tapi itu pernah percaya. Ini yang kita hadapi, saudara, dengan dunia ini. Ya. Kadang berbalik kepada kita itu sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini yang namanya nilai sebuah pengorbanan. Karena itu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar untuk menghidupi sebuah anugerah pemberian kasih Tuhan yang besar. Mari kita ambil nilai ini, supaya saya dan saudara juga ketika kita berada di tengah dunia ini, nilai pengorbanan itu pun kita lakukan. Kita bukan hanya jadi anak-anak yang hanya mau terima anugerah selesai, tapi kita memberikan anugerah itu juga untuk orang lain. Amin. Kita mau melayani Tuhan. Kita mau menghapus air mata orang lain seperti bagaimana Tuhan menghapus air mata kita. Kita menolong orang di dalam keterpurukan mereka, sama ketika Tuhan juga mengangkat kita dari keterpurukan. Ya. Kita menolong banyak jiwa kepada Tuhan. Inilah nilai pengorbanan. Saya tutup dengan satu kesaksian nyata yang difilmkan. Infokus bisa ya? Kita lihat dulu untuk menutup apa yang saya sampaikan ini. Ini apa yang mau saudara persembahkan bagi Tuhan, ya? Apakah cukup kita hanya ke gereja, bawa persembahan, kita rajin konser? Apakah lebih dari itu Tuhan menuntut saudara dan saya untuk lebih lagi memberikan sebuah buah yang berkenan di Allah? Dengan sikap doa, mari kita tundukkan kepala. Kita mau meminta kasih dan lawatan Tuhan supaya kita sungguh nilai pengorbanan ini menjadi bagian gaya hidup
bersyukur untuk kasih Tuhan. Mari semua tundukkan kepala. Mari bersyukur. Saya menjelaskan tidak sempurna, tapi minta Roh Kudus berbicara dalam hati saudara dan saya. Apakah ada sesuatu yang Tuhan minta dari kita? Anak-anak muda yang selama ini setia melayani, mungkin Tuhan belum jawab satu doamu. Beberapa hal yang kau minta kepada Tuhan, ingat, inilah nilai pengorbanan bagi Tuhan. Bapak Ibu keluarga yang sedang bergumul untuk rumah tangga, yang sedang bergumul untuk anak-anak, yang sedang bergumul untuk pasangan, yang sedang bergumul untuk sakit penyakit, yang sedang bergumul untuk pekerjaan, kesejahteraan, apapun yang sedang saudara doakan hari ini. Ketika Tuhan belum mendengar atau belum menjawab, Dia sudah mendengar, tapi waktunya Dia tentukan yang terbaik untuk menjawab doa kita. Maukah kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Walaupun banyak hal yang harus kita untuk Tuhan. Nanti harus kita ikut Tuhan, kita mendapat sesuatu yang luar biasa. Terkadang justru kita yang memberikan, mengorbankan segala sesuatu bagi Tuhan. Kadang kita yang harus bayar harga untuk Tuhan. Mari tetap percaya, tetap beriman, tetap taat sama Tuhan. Itu yang Tuhan minta dari kita. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Kita angkat satu pujian, meresponi firman Tuhan yang kita dengar di siang hari ini. Kita nyanyikan pujian lagu yang lama. Sebenarnya kita menjadi sebuah iman, pengakuan kita di hadapan Tuhan. Bapakku, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Mari nyanyikan pujian. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, kudus, kudus, dan yang berkenan, sebagai ibadah yang sejati, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, Bapa, aku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan. Mari nyanyikan ini sebagai lagu kita kepada Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, dan yang berkenan sebagai ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Katakan, ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kepada Tuhan, walaupun ada nilai sebuah pengorbanan yang akan kita lakukan,
Mari saudara, jangan mundur, jangan kecewa, jangan marah, tapi lakukan dengan setia, karena inilah nilai sebuah pengorbananmu, bentuk kasihmu kepada Tuhan, untuk tetap percaya, untuk tetap taat dan setia sampai akhir. Bapa, hamba selesai. Biarlah suaramu ya Roh Kudus terus terngiang-ngiang dalam hati, batinia, telinga, panca indera kami, pikiran kami Tuhan. Firman ini terus mendorong hati kami supaya kami mengikuti Engkau. Kami tidak hanya berbangga dengan semua kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami tidak cukup berpuas hati ketika Tuhan sudah melawat hidup kami, memulihkan, memberikan mujizat, perkara ajaib. Tapi inilah menjadi sebuah langkah iman kami untuk memberikan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan lewat ketaatan kami Tuhan. Hari ini kami membuat sebuah komitmen baru di hadapan Tuhan, bahwa apapun yang terjadi tengah-tengah dunia ini tidak berogoti kasih kami kepada Tuhan. Ajar kami untuk melakukan sebuah nilai pengorbanan untuk dibayar harga supaya kami layak di hadapan-Mu Bapa. Hamba berdoa untuk anak-anak muda gereja di tempat ini. Mereka harus punya nilai pengorbanan. Mereka harus berani menolak dosa. Mereka harus berani menolak pergaulan yang buruk dan memilih taat kepada Allah. Inilah sebuah penilaian, sebuah nilai pengorbanan. Mereka siap berkata tidak untuk dosa seks bebas. Mereka siap berkata tidak untuk miras, untuk hal-hal yang mengikat mereka, pornografi, narkoba dan lain sebagainya. Tuhan jamah anak muda kami di dalam nama Yesus. Bahkan doa hamba untuk semua jemaat dewasa, bapak-bapak dan ibu-ibu dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, Tuhan taruh nilai sebuah pengorbanan dalam hati mereka, supaya setiap kami berani berkata tidak untuk dosa. Walaupun dunia meninggalkan kami, walaupun kami akan kehilangan jabatan, kami akan kehilangan promosi dunia, tapi kamu berkata kami mau taat sama Tuhan. Inilah nilai pengorbanan kami. Walaupun saat ini maaf ada yang sakit, dia sudah berdoa, sudah sungguh-sungguh percaya, tapi Tuhan masih mengizinkan sakit ini ada. Tuhan sedang menaruh nilai sebuah pengorbanan untuk tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan sakit, sampai Allah menunjukkan mujizat dan kesembuhan. Hari di antara kami ada yang sedang meminta sesuatu kepada Tuhan bertahun-tahun lamanya, dan engkau belum menjawab ya Bapa. Biarlah dengan nilai sebuah pengorbanan ini Tuhan sedang melihat seberapa taatnya kami, seberapa bertahannya kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semua. Kami yang berbicara di depan, terkadang kami tidak mengerti jalannya Tuhan. Kami tidak mengerti jalan pikirannya Tuhan seperti apa. Tapi ajar kami untuk tetap dengar-dengaran sama Tuhan. Kami mau tetap pegang firman Tuhan dan melakukan dengan setia. Ini bagian kami Bapa. Dan kami percaya waktu Tuhan akan dibukakan bagi kami. Waktu Allah yang tepat kami akan nikmati. Kami akan mengerti. Inilah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba selesai. Roh Kudus, sempurnakanlah firman ini bagi setiap kami. Tolong jemaatmu keluar dari pintu gereja,
Kami siap melakukan firman ini dalam hidup kami. Kami tidak pernah bertanya kenapa begini, kenapa begitu Tuhan. Kami tidak akan pernah marah dengan situasi apa yang kami alami. Kami tidak akan pernah ragu sedikit pun bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Ajar kami melakukan dengan setia. Ketika kami keluar dari pintu gereja ini, kami akan menghadapi kenyataan hidup di depan kami. Kami bawa firman ini, nilai pengorbanan akan kami lakukan sebagai bentuk kasih kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, penuhi hati kami dengan kuasa dan jamahan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Baik, ada yang bersaksi lewat pujian? Tidak ada ya. Saya undang jemaat mari bangkit berdiri. Dengan semua orang kudus di segala abad dan di segala bangsa dan negara, untuk kita bersama-sama mengimani iman kita yang suci lewat iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Yesus Kristus yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Dalam sikap berdiri kita akan mengakhiri ibadah di siang hari ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 392. Aku berbahagia yang hidup. Kita patut berbahagia karena kita punya Yesus yang abadi. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus
Sekali lagi, renungkan firman Tuhan hari ini. Pengorbanan adalah nilai yang sangat penting dalam ajaran firman Tuhan. Pengorbanan diperlihatkan oleh Kristus sebagai contoh terbesar dari pengorbanan yang kasih. Saudara dan saya dipanggil untuk mengikuti teladannya dan menunjukkan pengorbanan dalam hidup kita, baik dalam pelayanan kepada maupun pelayanan kepada sesama. Dengan hidup dalam pengorbanan, kita menjadi saksi Kristus yang melayani dengan kasih dan memberikan diri kita untuk kepentingan orang lain dan kemuliaan Allah. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat. Turunlah atas umatmu jemaat PKN Dunia Abepura, kasih dan anugerah dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus terus menguatkan, meneguhkan dan menyertai jemaat sekalian sampai Maranatha. Pujilah Allah. Silakan duduk kembali. Mari sekali lagi berdoa syukur dan doa penyerahan bersama keluarga Yesus berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Alfred Yoleng. Fokus dari seri itu doa penata dikasih Pak pemain 2 info dan info lain-lain 1, 2 dan puasa setiap hari Sabtu jam 10 bertempat di gedung gereja. Bagi Bapak Ibu yang mengambil dalam pelayanan dari ibadah minggu pagi, mohon untuk mengikuti doa dan puasa. Itu sudah menjadi kewajiban kita. Dan juga bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang berdoa juga boleh usahakan. 2, bagi yang berhalangan dan tidak melayani pada minggu pagi, dapat diharapkan lapor pada 3 hari sebelumnya kepada koordinator pelayanan maupun sekretaris. 3, atas nama Gembala Majelis Pekerja dan Jemaat PKN mendatang bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama datang beribadah di rumah ini, selamat datang. Dan juga selamat ulang tahun pribadi bagi Bapak Ibu saudara-saudari, maupun juga ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. 4, kepada Bapak Ibu jemaat PKN bahwa akan diadakan sidang jemaat kerja bersama Allah dan pekerja dalam waktu yang akan ditentukan. Mohon itu Bapak Ibu jemaat akan diinformasikan pada WA untuk kebutuhan persiapan sidang jemaat lokal yang akan diadakan. Karena itu akan sebentar akan dirapatkan bagi Bapak Ibu majelis pekerja. Dari hasil rapat yang sudah ditentukan, kami akan informasikan sidang jemaat yang akan dilakukan pada minggu yang akan berjalan. Di Kota Karahan, ibadah GKI Basis Kota yang akan berlangsung pada tanggal 30 Januari bertempat di KM dengan alamat Jalan Baru jam 6 sore. Jadi ibadah cuci bulan disatukan dengan ibadah Basis Kota yang akan diadakan di GKI Manuel.
Terima kasih. Demikian waktu jemaat yang disampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu jemaat ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibadah selesai. Oke. Pengerja, terima kasih sudah meresponi dan menanggapi undangan yang sudah diberikan sehingga Bapak bisa memberi waktu tempat ini untuk kita sama-sama rapat singkat saja mengenai persiapan untuk raker dan sidang jemaat yang akan kita lakukan di tahun ini. Jadi kita akan sepakati kira-kira kita mau membuat ini kapan, karena dari wilayah memberi informasi bahwa sebelum tanggal 5 Februari kalau bisa laporan-laporan sudah dimasukkan di wilayah sebagai bahan untuk kita laporkan di sidang wilayah pada bulan Maret. Jadi itu yang akan nanti kita lakukan untuk membicarakan, mensepakati untuk tanggal dan waktu yang akan kita lakukan. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu. Kita mengawali rapat kita dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami kembali lagi ke hadirat-Mu. Bersyukur untuk waktu ini setelah pelayanan dan ibadah yang telah selesai. Tuhan menghendaki kami untuk duduk beberapa waktu ke depan. Singkat ini kami akan membicarakan hal penting di dalam rakyat dan persiapan sidang jemaat kami. Kami mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus, pimpin rapat ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan seluruh pertemuan ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Majelis dan pengerja GKI Nehemia, kita langsung saja. Baik, semua setuju? Pengerja anak-anak muda bisa? Yang malam minggu itu. Ya, kita komitmen ya, karena kita putuskan hari Sabtu tanggal 3, karena ini wajib kita hadir. Ada 1 minggu persiapan, saya jelas mungkin informasikan untuk nanti kita akan kasih tahu untuk PW, ketua PW. Sini ketua PP ini siapa? Oh, Jeja. Ya. Ya udah harus datang supaya bertanggung jawab ya. Ya. Terus MNI sekolah minggu. Nah, tolong 1 minggu ini siapkan laporan pelayanannya. Jadi selama 1 tahun ini apa yang sudah dikerjakan. Kalau ada keuangan tolong dilaporkan. Bisa Bapak Ibu? Ya, karena ini baru untuk kita, jadi mulai sidang jemaat ini semua kita lakukan seperti itu. Ini diminta dari tingkat wilayah. Format laporan ada di grup itu. Tadi yang Mario ada kirim, nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ. Dia punya simulasi, kita akan lihat tata cara untuk dalam sidang. Saya juga nanti belajar, lihat di situ. Terus ada kolom-kolom yang nanti akan diisi ya, itu untuk nanti sekaligus rakyat kita dalam sidang jemaat kita langsung memilih di situ. Untuk kita punya 1 tahun ini program visi misi apa yang akan dikerjakan. Jadi 1 minggu ini Bapak Ibu kita punya PR yang menjabat sebagai ketua atau sekretaris dalam fungsi masing-masing. Tolong siapkan laporannya. Setiap personal pribadi untuk bagaimana siap jadi majelis, siap. Langsung saya umumkan. Tapi ini harus lewat jemaat. Di nama contoh saya masukkan Bapak Rani Piris, Ibu Nila, Bapak Abed, Mama Atta, saya kasih ke jemaat. Mereka pilih mana yang mau jadi majelis. Suara terbanyak mereka terpilih jadi majelis terbaru di periode 2024. Jadi modelnya sama-sama kayak GKI ya. Kita kembali ke manajemen seperti itu. Jadi semua dari keputusan bersama. Baik, nanti sampai sini ada yang mau tanya atau usul mungkin kurang jelas kan? Jadi itu intinya. Makanya kenapa hari ini saya panggil untuk rapat, karena sidang jemaat harus dilakukan. Tinggal kita tentukan tanggalnya seperti itu. Sidang jemaat ada sebagian di WA, Bapak Ibu bisa lihat simulasinya seperti gitu. Untuk lebih ke dalam kita mau ubahkah atau yang begini lagi kita simulasinya seperti itu yang sudah kita.
Nah mungkin juga izin ini restriksi mungkin untuk target. Apakah kita berikan lisensi dari gereja lokal ke wilayah supaya betul nanti Bapak Wakil bisa suatu waktu mau pelayanan ke GKI lain ingin tahu mungkin bisa. Iya. Bisa kalau Pak Wakil bilang iya. Ya, artinya kita berikan kesempatan untuk ajang Bapak El, Mama Ata yang mungkin jam terbang di dalam dunia pelayanan lebih banyak bersama dengan saya. Ya itu saya berikan peluang saja kalau Bapak dan Ibu dan Oma Kanipa mau. Jadi lisensi di tingkat kita GKI lokal kita naikkan di tingkat wilayah. Jadi kita berikan Bapak ini nama-nama yang kami meminta lisensi dari wilayah sebagai PDP. Nah kalau Bapak L setuju, kita angkat besok, kita akan masukkan nama di Pak Sekretaris Wilayah Pak Franky. Kalau mereka setujui langsung waktu sidang wilayah kemarin, pada bulan Maret langsung Bapak ditemukan. Tapi ikut wawancara dulu. Nah, nanti Bapak Apet bisa pelayanan di gereja-gereja lain, bukan hanya di Nehemia, bisa dipakai di wilayah. Kalau bersedia. Mamata juga bisa, saya sedang menyiapkan. Jadi, saya harap Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman dunia pelayanan jam terbang, ini peluang-peluang yang sangat baik, ya. Tidak harus semua jadi pendeta, tapi semua bisa jadi saksi Tuhan. Jadi, ini wadah yang bagus, ya. Kalau Bapak Ibu majelis yang saya lihat mulai bisa dalam hal berkhotbah dan juga ini bisa nanti ketemu ini lagi, usulkan ke wilayah begitu. Baik, saya pikirnya bicara panjang lebar, jadi ketemu tentukan saja nanti di dalam baru ketemu akan bahas banyak hal. Karena saya tadi janji memang cuma sebentar saya ketemu rapat. Minta maaf, jangan marah saya tahan lama-lama ya. Jadi kita tentukan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu punya waktu sepakat kapan kita raker dan sidang jemaat. Ini waktu kita tinggal ya hari ini tanggal 28. Jadi kalau Januari hanya 2 hari, karena 31 tuh minta maaf kita tidak boleh ganggu karena itu ada ibadah klasis kota. Saya dengan saudara sekretaris akan memberi informasi tentang pertemuan kami. Saya lupa itu tanggal berapa, bulan kemarin ya, tidak bulan ini, bulan minggu kedua 19 Januari kami diminta hadir dalam pertemuan wilayah, rapat wilayah dalam rangka mengikuti pelatihan atau mendapat informasi-informasi terbaru yang akan dilakukan setiap gereja-gereja GKN lokal ya di seluruh wilayah Papua. Ya, jadi hasil pertemuannya mungkin Om Rio bisa bagi. Baik, ini yang kami dapat dalam pertemuan hasil kehadiran kami di wilayah pada tanggal 19 Januari itu. Yang pertama, kita harus tahu tentang definisi wilayah, ya, yaitu gereja-gereja yang saling bekerja sama, ya. Kemudian kumpulan gereja-gereja yang sehat dengan visi misi bahwa membuat jemaat banyak dan membuka wilayah baru. Jadi ini target yang wilayah harapkan dan rindukan bagi setiap gereja lokal, supaya tahun ini ada peningkatan pelayanan dalam jumlah jiwa-jiwa, tetapi juga membuka pos-pos P yang baru, ya. Ini harapan wilayah. Kemudian sidang wilayah menjadi sarana kebersamaan keluarga GKN, ya. Itu yang kami dapat dalam pertemuan disampaikan oleh Pak Ketua Wilayah. Kedua, sidang wilayah juga menjadi momen sebenarnya untuk hamba Tuhan bisa berbicara. Jadi mereka bisa melaporkan pelayanan dalam 1 tahun, apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam pelayanan selama setahun itu, tetapi juga mungkin ada pergumulan-pergumulan, ada hambatan, ada pergumulan di dalam pelayanan dalam 1 tahun itu. Jadi berharap di tahun ini sidang wilayah akan lebih terasa kekeluargaan, ya. Kemudian pertanggungjawaban bersama selama 1 tahun. Jadi
wilayah akan memberikan sebuah apresiasi, ya mungkin tidak berupa barang, tetapi sebuah ucapan syukur kepada Tuhan, karena ketika gembala-gembala memberikan laporan setiap tahun, pasti ada banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam pelayanan setiap tahun itu bagi gereja-gereja lokal. Jadi dalam sidang itu ada sebuah nilai apresiasi yang akan diberikan oleh wilayah setiap gereja-gereja lokal hamba Tuhan yang memberi laporan pelayanan dalam satu tahun itu. Nah, yang diinginkan nanti kita akan tahu bahwa sidang wilayah kita pada bulan Maret ini, ketua umum akan datang, ya. Ketua umum kita akan hadir. Beliau inginkan, rindukan dalam sidang wilayah itu, yaitu pertama, dia akan menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua, sebagai satu perayaan kebersamaan. Jadi sidang wilayah itu jadi momen untuk satu keluarga besar GKMP Papua ini untuk merayakan ucapan syukur atas perbuatan Tuhan dalam satu tahun pelayanan kita. Ya, ini yang luar biasa ya Bapak Ibu, karena sidang-sidang wilayah sebelumnya kan biasanya laporan habis. Tetapi tahun ini saya juga nanti pasti akan melihat apakah ada perubahan yang signifikan di dalam sidang wilayah kita di Maret mendatang ini. Ada banyak perubahan kah? Ada banyak penambahan kah? Intinya bahwa ketua umum dia merindukan suasana kekeluargaan itu ada. Dan inti dari sidang wilayah adalah perayaan ucapan syukur itu yang nanti akan kita nikmati. Yang ditanyakan untuk kita punya sidang jemaat dulu, terakhir mungkin ada hal yang Bapak Ibu mau tanya. Untuk waktu jelas ya, kita sepakat ya. Sabtu tanggal 3 jam 9 pagi. Oke? Untuk kepala. Bercanda. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan keputusan bersama hari ini. Kita siap untuk tanggal 3 bertemu dalam sidang jemaat dan rakyat. Sampai sini ada mau tanya sesuatu? Mau lagi? Saya bertanya aja, masalah kan nanti di sidang itu kita ada pemilihan majelis ya. Nah, nanti berdasarkan penjelasan tadi kan kembalikan ke jemaat yang memilih. Hanya mungkin sebelum nama-nama itu diserahkan ke jemaat, ya kewenangan penuh ada di gembala. Harusnya gembala bisa memfilter kira-kira siapa yang layak masuk jadi majelis. Jadi dari sekian banyak nama-nama itu yang nanti dipilah, baru yang masuk kriteria saja itu yang nanti diberikan, ataukah semua yang menjadi jemaat tetap itu bisa diangkat atau dipilih untuk menjadi majelis? Ya, mungkin mau penjelasannya di sini. Ya, kalau dalam penilaian saya sebagai gembala, majelis diangkat tuh bisa siapa saja. Artinya jemaat intinya adalah syarat utamanya adalah dia adalah anggota penuh dalam GKMP, bukan simpatisan. Kalau simpatisan tidak boleh. Kalau simpatisan tuh suatu waktu dia pergi, dia hanya kadang senang di sini, dia pergi, itu simpatisan. Tapi kalau jemaat penuh, artinya dia punya komitmen untuk dia bertumbuh dan bertanggung jawab di dalam gereja lokal. Kalau saya sebagai gembala adalah kita bisa mengangkat majelis dari jemaat, bisa, atau dari majelis yang lama. Sesuai tadi apa yang Pak Wagin katakan bahwa dia punya kriteria khusus, ya. Karena saya juga punya penilaian nanti disatukan dengan jemaat yang memilih nanti, ya. Suara terbanyak masuk, toh seperti itu ya. Karena kita mau Bapak Ibu, saya juga baru mau lakukan ini, jadi kita semua di GKN Kota dengan Kabupaten baru melakukan sidang jemaat ini. Biasanya di sidang wilayah yang pemilihan seperti itu. Jadi saya nanti mohon waktu untuk saya belajar, saya bertanya ke Pak Franky nanti sistemnya seperti apa. Tentunya harus ada panitia yang kurang lebih 2-3 orang untuk mereka yang memasukkan nama itu sudah dikonfirmasi kepada orangnya langsung, Bapak bersedia. Kalau dia bilang iya, berarti tetap nama itu dimasukkan dan waktu masa pemilihan itu dibagikan ke jemaat. Setelah itu dikumpulkan dan nama terbanyak, jumlah terbanyak itu mereka yang jadi majelis. Artinya dipercayakan, dipilih oleh jemaat bahwa mereka layak untuk menjadi majelis. Jadi seperti itu mungkin ya kasarnya saya Bapak Ibu. Untuk nanti teknis dan lebih detailnya saya mohon maaf karena saya juga baru melakukan ini di tahun ini. Jadi saya perlu bertanya banyak untuk Pak Franky yang sudah
kasih simulasi, tapi nanti saya akan belajar dulu materinya seperti apa. Bagi sebagian saya bingung, jemaat tambah bingung masa pemilihan itu. Jadi jemaat kita rame-rame hadir dalam ibadah gabungan Kasis Kota pada hari Rabu di GKN Immanuel jam 6 sore. Jadi itu sudah jadwal, kita tidak bisa ganggu di situ. Jadi kita punya hanya kalau mau Januari tetap Senin dengan Selasa atau sebelum tanggal 5. Jadi ada hari Kamis, ada Jumat, ada Sabtu. Senin sampai Sabtu ada. Ada 1 minggu ke depan lagi. Mari Bapak Ibu berikan tanggapan karena wajib hadir. Ya. Kecuali jemaat yang kita bisa paksakan, tapi paling minimal bisa ada 10 orang jemaat, puji Tuhan. Kalau bisa semua, sebenarnya kalau bisa semua lebih bagus. Tapi kan kita tidak bisa paksa toh, apakah jemaat semua mau hadir atau tidak. Tapi namanya majelis pengerja, ketua-ketua PW MNI itu wajib hadir, karena akan memberi laporan pelayanan tahunan dan juga keuangan masing-masing. Itu harus seperti itu. Mari Bapak Ibu, kita punya waktu kalau Januari hari Senin sampai Selasa, kemudian dilanjutkan nanti Rabu kita ibadah Kasis Kota, tinggal Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada ya 1 minggu lah, 5 hari kita punya waktu untuk rakyat dan sidang. Setelah itu saya dan Pak Sekretaris akan bawa laporan sidang ini ke wilayah langsung. Kira-kira kita sepakat hari apa? Ini kita sesuaikan dengan bapak-bapak yang tugas ini, macam Bapak Piris yang sibuk juga di kantor, apalagi di masa-masa pemilu nih ya, pengamanan, kita harus lihat waktu-waktu beliau ini. Terus macam Bapak Wage, Ibu Ata yang kadang lembur, ya nanti kami lain menyelesaikan saja. Tinggal bapak-bapak yang kerja ini, Bapak Ibu Majelis yang kesibukan luar biasa di kantor bisa tolong berikan saran waktu dan tanggal. Mari. Adanya nanti pemilihan majelis maupun juga di tingkat komisi seperti PW maupun PP ini itu akan terjadi pemilihan ulang lagi, karena situasi yang terjadi yang kita sudah tahu dulu, kita kenal. Jadi mungkin dari PW sendiri dia sudah menyiapkan koordinator yang siap dipilih, dan juga nanti PP ini juga kita juga PP ini khusus buat PW dan PP ini. Dan juga kenapa tadi dia bilang sebenarnya harus panitia sebelum mendekat sidang jemaat, mungkin sudah 1 bulan atau 2 bulan, 2 minggu, maaf, itu panitia yang sudah diutus oleh Bugen. Lihat, ini panitia ini sudah memasuki nama-nama, sudah kriteria semua sudah ini. Karena kita baru berjalan, nanti tahun depan mungkin kita udah di make baik, itu gambaran seperti gitu. Jadi 2 orang panitia itu sudah dipilih oleh Bugen sendiri. Dia melihat masing-masing Bapak Ibu Majelis yang mau dipilih, dan juga dari komisi-komisi maupun tingkat PW, PPNI maupun PKB, dan dia ini balik dengan mungkin itu gambarannya. Terus yang Bapak Ibu sudah lihat yang saya kiri format program rapat tahunan ini, nanti bisa Bapak Ibu saudara-saudari bisa kumpul sama-sama, maksudnya kayak di tingkat PW itu mengatur program kerjanya, terus pencapaiannya target baru. Kayak kita berpengen untuk program kerja trip yang kemarin ke dia, pencapaiannya kita boleh menolong teman-teman dia, kita punya pelayanan yang kita sudah lakukan, kita boleh berikan dari teman-teman BPNI di dia seperti itu. Target baru nih seperti ada jiwa baru kan, tidak gitu. Diharapkan dari program yang telah dijalankan, tentu seperti itu, punya simulasi program kerja. Bapak Ibu kira-kira bisa memahami yang saya bilang. Jadi mohon diisi nanti dalam 1 minggu ini, baik tingkat PW, PPNI, PKB, mungkin belum bisa dulu sama-sama dulu dari waktu, supaya pada saat nanti kita sudah di sidang jemaat, kita tidak usah lagi tulis program lagi, itu sudah ada, tinggal disepakati bersama-sama gitu. Mungkin itu. Terima kasih.
jemaat ya, pernah selama ini kita tahu yaitu anggota penuh dengan anggota simpatisan ya. Jadi wilayah akan meminta kita memberi laporan berapa jumlah jemaat atau anggota penuh di dalam GKN Nehemia. Itu nanti Pak Sekretaris akan membuat data terbaru. Minta maaf. Jadi kita akan mendata lagi penerimaan anggota penuh dalam GKN Nehemia. Kemudian kehadiran rata-rata akan dilaporkan. Jadi tiap minggu kita punya ibadah rata-rata jumlahnya berapa. Itu harus jumlah yang betul paten, yang betul-betul, yang pasti. Ya, kita akan data dan kita akan laporkan. Dan juga kehadiran-kehadiran dalam komsel-komsel. Jadi pada komsel dan juga kehadiran tiap minggu itu kita akan laporkan berapa kehadiran jemaat sesuai dengan kita punya anggota penuh. Contoh, kalau kita punya anggota penuh yang pasti ada 100 orang, apakah itu sesuai dengan berhasil dalam tiap minggu ibadah-ibadah, apakah 100 orang itu hadir tidak? Apakah kurang dari itu? Kita punya jumlah besar, tapi dalam kehadiran tiap minggu komsel-komsel itu sangat jauh di bawah jumlah jemaat itu. Berarti ada sebuah PR besar untuk kita. Jadi semua itu akan dilaporkan di dalam sidang wilayah. Kemudian informasi dari kerinduan dari fungsi sipil juga, yaitu menolong membuka wilayah baru ya, khususnya persediaan SDM. Jadi memang kita dalam GKN bisa wilayah-wilayah baru dibuka, tapi apakah SDM-nya ada ya, orang yang melayani yang kita taruh di tempat-tempat pospay itu ada tidak? Nah itu juga menjadi sebuah PR besar dan akan dilaporkan untuk bagaimana kita secara kuantitas dan kualitas itu sama-sama seimbang. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Ya, tapi keparangan ini terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Saya mau terkait dengan pemilihan majelis, mungkin evaluasi saja. Kami mungkin yang sudah sekian kali bergabung ataupun menjadi majelis, dan itu merupakan tanggung jawab dan perintah dari Tuhan melalui Gembala terus turun kepada kami untuk bertugas sebagai majelis. Saran saya mungkin ada penyegaran dan memberikan kesempatan untuk beberapa jemaat yang mungkin dasar penilaian masuk dalam kategori bisa dijadikan kandidat untuk majelis. Mungkin saran saya seperti itu, karena di lain sisi mungkin kita tidak tahu keinginan mereka, mungkin ingin juga menjadi majelis, sehingga kok yang itu saja. Jadi mungkin di situ ada regenerasi atau penyegaran, sehingga tapi tidak terlepas daripada itu mungkin ada diberikan tanggung jawab lain ketika sudah tidak menjadi majelis. Jadi kita tetap kita apapun kegiatan dalam organisasi gereja kita tetap berkecimpung di dalam situ. Terus yang kedua terkait dengan tanggung jawab yang diberikan kepada seksi-seksi, mungkin ke depan kita evaluasi per bulan atau beberapa minggu terkait macam sekarang mau menjelang nanti kegiatan yang tanggal 3 ini sidang jemaat. Beberapa yang mungkin sudah tidak aktif, bahkan kita harus mencari-cari dia untuk mempertanggungjawabkan
keuangan, bahkan kegiatan ataupun rencana-rencana kegiatan. Mungkin dalam nanti membentuk suatu seksi, kita anek tiap 2 minggu ataupun tiap bulan. Ketika sudah tidak memang aktif atau menjadi kendala di dalam proses pertanggungjawaban, mungkin kita kembalikan kepada gembala untuk menilai hal seperti itu. Ketika ini sudah langsung kita rapat cepat menggantikan supaya dia bisa berjalan, tidak kita mencari-cari. Disiplin. Iya. Iya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk 2 hal yang disampaikan oleh Bapak Firis. Tadi mengenai penyegarannya, ini suara dari majelis-majelis yang lama kayaknya nih. Bapak Rani memberi perwakilan dari mereka, karena bilang aduh coba gantikan. Ya, memang ya saya secara pribadi dan juga teman-teman tim memang mengapa mempertahankan majelis-majelis yang lama nih, karena ya itu tadi dari tolak ukur kesetiaan ya Bapak Ibu yang terpilih seperti itu. Jadi memang tapi apa yang disampaikan Bapak Rani Firis juga betul. Nah, nanti setelah 2 periode kita harus cari pergantian. Ya, apa penyegaran seperti itu, refresh lagi supaya kita beri kesempatan untuk yang lain yang mau dan bersedia untuk menjadi majelis. Supaya semua belajar melayani. Cepat tahu Ibu Rani Firis yang menggantikan juga bisa. Bapak selesai, Ibu yang maju, begitu toh? Ya. Baik, ada lagi? Terhadap waktu sudah selesai jam 12. Selama setengah jam saya jadi. Ya. Bagaimana ibu-ibu pemuda di belakang, ada hal yang ditambahkan? Kalau tidak ada kita tutup, karena inti dari pertemuan kita singkatnya hanya untuk kita menentukan waktu saja untuk sidang. Nah, jadi itu hal yang tadi saya dan Pak Sekretaris memberikan informasi sesuai permintaan. Jadi kami sudah memberi informasi sekedar pengetahuan untuk Bapak Ibu bahwa oke, ada tambahan-tambahan di dalam pertemuan kami kemarin, ada perubahan-perubahan yang terjadi di wilayah. Kemudian kita sudah menentukan tanggal sidang dan rakyat kita. Di dalam sidang itu kita punya 1 minggu persiapan khususnya untuk yang menjabat sebagai sekretaris gereja, bendahara gereja, kemudian di dalam fungsi-fungsi kecil yaitu pemimpin komsel, ya, PW, PKB, PPNI dan sekolah minggu. 1 minggu ini saya ingatkan, tolong siapkan laporan pelayanannya. Pastor Steve yang orang Thailand, dia banyak membuat perubahan-perubahan yang sebenarnya lebih baik, lebih bagus untuk pelayanan field dan wilayah, ya. Jadi kita bersyukur ada dana Buster itu akan diberikan kepada jemaat-jemaat atau gereja yang betul-betul membutuhkannya. Dan mereka punya usia dan berapa syarat. Kalau gereja mau menerima dana Buster ini, minimal sudah dilegalisir gerejanya, kemudian sudah 7 tahun lebih berdiri, ya, dan punya kebutuhan-kebutuhan yang memang khusus untuk pembangunan, mungkin untuk perkembangan pelayanan. Jadi dana itu akan diberikan. Namanya dana Buster, itu disediakan oleh field bagi gereja-gereja yang membutuhkan. Tapi memang ada beberapa persyaratan-persyaratan yang memenuhi untuk kita dapat bisa menerima dana Buster itu. Jadi mengenai dana yang disampaikan oleh Roger terkait dana khusus Buster nih, istilah seperti kayak waktu di Matius tuh, waktu Tuhan Yesus bait suci, terus di situ ada orang-orang kecil berkumpul di situ. Mereka punya uang itu yang dipakai untuk menolong orang-orang yang bisa mereka tolong. Jadi itu akan dilakukan pada tiap gereja yang ada di GKN di tingkat field, wilayah field. Jadi itu akan dilakukan. Uang itu yang dikumpulkan itu yang juga tadi sudah menjawab untuk menolong setiap gereja-gereja yang membutuhkan persembahan Buster, karena juga ada
ada aturan, ada tadi syaratnya. Mereka boleh memenuhi syarat mendapatkan dana bos dari itu. Itu seperti persembahan pas komisi yang kita kumpulkan, itu juga nanti masuk dalam dana bos. Tapi saya lupa tanyakan dilakukan pada bulan apa? Jadi di siap gereja nanti kita Bapak Ibu cuma yang terakhir kalau ada persembahan dana bos, persembahan itu kita laporkan seperti itu. Arahnya kemana? Baik, jadi itu informasi yang kami dapat. Jadi saya perlu sampaikan untuk majelis supaya diketahui bahwa ini hasil pertemuan kami tanggal 19, karena kemarin Pak Wakil Gembala ada menanyakan bahwa kira-kira mungkin ada informasi apa. Sebelum nanti kita akan secara cepat saja tentukan kapan kita akan raker dengan sidang jemaat. Jadi Bapak Ibu, puji Tuhan, ada perubahan yang biasanya tiap tahun kita di KN hanya raker saja yang terdiri dari gembala, majelis, pengerja, dan fungsi-fungsi seperti MNI, PPNI, itu saja. Selama ini kita lakukan seperti itu. Ternyata tahun ini ditambahkan bahwa harus ada sidang jemaat. Nah, yang harus dilakukan adalah kita hanya menambahkan jemaat di dalam daftar rapat kerja kita. Jadi seperti kita lakukan seperti biasa tiap tahun, hanya sekarang kita libatkan jemaat untuk hadir. Itu namanya sidang jemaat. Nah, di dalam sidang jemaat itu apa yang harus kita lakukan? Informasi dari Pak Ketua Wilayah bahwa sama seperti kita melakukan sidang wilayah. Jadi di dalamnya adalah kita akan melaporkan seluruh pelayanan, program, dan keuangan di dalam 1 tahun itu. Jadi jemaat akan mendengar. Nah, semua laporan itu akan kita tampung jadi satu. Kita akan bawa lebih tinggi lagi di bagian wilayah untuk nanti laporan itu dimasukkan dalam sidang wilayah kita pada bulan Maret. Jadi kita pakai kayak tangga-tangga begitu. Nah, jadi harapkan mungkin sebelum kita punya kesibukan nanti 5 Februari ya, karena saya sudah dapat banyak undangan dari gereja-gereja, dan saya akan bagikan untuk jemaat supaya terlibat juga. Dari tanggal 1 sampai 5 tuh ada banyak KKR akan dilakukan. Jadi itu kita akan sibuk di situ kan. Artinya saya ingin jemaat Nehemia juga membaur dengan gereja lain. Kita keluar untuk menikmati pesta rohani, pesta Injil masuk di tanah Papua. Jadi kalau bisa kita pilih sebelum bulan Juli, memang sudah singkat sekali waktu kita, hanya 3 hari sampai tanggal 31 hari Rabu. Jadi saya minta respon, pendapat, keputusan kita bersama. Kira-kira kita mau raker dan sidang jemaat ini kapan? Sesuai dengan waktu dari Bapak Ibu Majelis bisa. Karena diharapkan dalam sidang ini semua majelis harus wajib hadir, semua pengerja wajib hadir, dan semua ketua-ketua fungsi wajib hadir. Itu yang menjadi catatan penting. Makanya kita harus tentukan waktu supaya kita akan mengadakan raker dan sidang jemaat. Nah, satu lagi yang saya perlu tambahkan dalam sidang jemaat, seperti tadi saya bilang bahwa kita akan melakukan sama seperti sidang wilayah, di mana di dalamnya kita akan memilih. Jadi kita akan undang jemaat hadir dengan semua majelis pengerja. Kita adakan waktu khusus untuk setelah laporan dari semua gembala, sekretaris dengan majelis dan juga fungsi-fungsi sampai sekolah minggu dilaporkan. Setelah itu ada waktu namanya kita pilih delegasi tanggal 3. Ya, dan juga program kerja, karena kita akan bicara untuk visi misi di tahun ini juga untuk semua pergantian. Ya, sebenarnya kita punya bagan di kantor itu masih setahun ini sebenarnya masih jalan seperti awal, terus 2 tahun. Kita punya bagan tuh sampai 2025 toh? Ya, tapi ternyata ada perubahan seperti ini, jadi kita ikut saja. Yang kita harus ikut dari pimpinan kita, dari tingkat wilayah, bahwa ada perubahan yang akan kita lakukan. Baik, bagaimana? Mau bicara kan? Harus sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk waktu di siang ini. Saya mohon Bapak Ibu, kita punya grup ada, bisa kita saling sharing juga di dalam grup ya. Itu juga membantu kita dalam menanyakan sesuatu, menginformasikan sesuatu. Jadi saya mohon minta bantuan Bapak Ibu kalau ada hal yang jadi pikiran yang baik, saran yang baik, tolong berikan untuk saya, karena saya perlu juga. Saya perlu masukan dari Bapak Ibu Majelis untuk mempersiapkan pelayanan kita di tahun ini,
Jadi saya sangat membuka diri untuk menerima saran usul dari Bapak Ibu Majelis. Ya, saya siap kalau itu untuk kebaikan, untuk kemajuan, kritik untuk membangun pelayanan kita lebih maju. Saya sangat respon sekali dengan positif dan saya membutuhkan itu. Jadi saya sampaikan di forum ini, tolong Bapak Ibu juga memberi sesuatu apa yang mungkin yang kurang dalam pelayanan kepemimpinan saya. Tolong beri masukan. Kalau mau kritik untuk membangun silakan. Saya sangat senang sekali ya untuk membangun saya lebih baik dan pelayanan weekend ini lebih baik. Baik, itu saja yang saya perlu tambahkan. Kurang lebihnya silakan Bapak Ibu ada grup, kita bisa bagikan pikiran kita, saran kita, usul kita sampai menjelang sidang jemaat kita pada tanggal 3 Februari. Demikian rapat di siang hari ini. Saya atas nama Gembala mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Majelis dan pengerja, semua pejabat gereja yang boleh hadir, memberikan waktu terbaik hari ini untuk kita duduk bersama untuk masa depan pelayanan kita di KMI ini. Tuhan yang punya pekerjaan akan mengembalikan kepada Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya tutup, mungkin Pak Sekretaris saya akan tambahkan sekaligus doa ya tutup. Apa program rapat tahunan khususnya buat program rutin gereja mungkin bisa disepakati oleh majelis dan pembagian supaya dulu sama-sama pikirkan program rutin gereja selain ibadah biar konser Minggu Pasca Natal itu kan Baik, terima kasih. Baik, ucapan terima kasih juga buat bendahara PW yang telah melaporkan keuangan di tingkat PW. Terima kasih. Tetap semangat dalam tugas dan tanggung jawab. Mungkin nanti diangkat jadi ketua PW lagi. Baik, sebelum kita tutup rapat kita siang hari ini, terima kasih. Kita berdoa. 3. Kami kembalikan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih karena Kau telah menyertai kami dalam rapat singkat ini, khususnya buat persiapan sidang jemaat IKN-nya yang diadakan pada hari Sabtu. Biar Tuhan memampukan kami dari setiap panggilan yang sudah berikan bagi kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami. Nah, itu menjadi sukacita bagi kami dan kami boleh melakukan itu sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk perkenananmu di siang hari ini. Tiba saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, dan Engkau hidup kami, tibakan kami dengan selamat tanpa salah apapun, dan biarlah sisa di hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur untuk rapat di siang hari ini. Haleluya, amin. Shalom. Terima kasih. Rapat selesai. Oleh Bapak Ibu, minta maaf saya lupa informasi. Tanggal 31 nanti kita punya ibadah klasis kota. Kita ada konsumsinya tuh berupa jamuan kasih bersama. Jadi saya informasikan saja, kita Nehemia, kita punya tugas bawa ikan goreng, kemudian buah sama air fit 4 karton. Oke, itu saja. Terima kasih. Shalom. Demikian rapat hari ini. Terima kasih. God bless you.